Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan dirimu, dan tidak ketinggalan, mari siapkan Alkitabmu untuk sama-sama kita boleh mengucap syukur, bernyanyi, mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Baik, anak-anak sekolah Minggu, dimanapun kalian boleh berada, kita akan menaikkan lagu pujian Langkah Selangkah. Ya. Langkah selangkah, Tuhan memimpin langkah-langkah kita dimanapun kita berada. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Ini cara Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa. Ini jalan kebenaran, langkah selangkah. Ya, langkah selangkah. Tuhan memimpin langkah orang-orang yang Dia kasihi. Baik, kita akan berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita boleh berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan lagu pujian, kami boleh akan mendengarkan firman-Mu, kami boleh sama-sama akan belajar ayat hafalan. Kami rindu Tuhan, hari ini Engkau memberkati tiap-tiap kami yang sudah duduk diam, boleh menyiapkan hati dan pikiran kami dalam beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya. Terpuji namamu Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah Minggu, boleh siapkan Alkitabnya, ya. Ambil Alkitabnya, dipegang. Ya, adik-adik kita akan ayat hafalan. Adik-adik sekolah Minggu, ada satu pelajar yang punya tugas di sekolah, ya. Ketika ibunya menyuruh dia untuk boleh mengerjakan tugas itu, ya, tapi karena kecenderungan hatinya untuk boleh bermain, ya, maka ketika orang tuanya mengingatkan untuk dia boleh menyelesaikan tugas sekolahnya itu, dia, ya, walaupun dia belum mengerjakan tugas tadi, dia mengatakan kepada ibunya, ya, dia sudah mengerjakannya, supaya boleh ada persetujuan dari ibunya untuk boleh dia bermain. Adik-adik sekolah Minggu, orang tua si pelajar tadi bisa dia bohongi, bisa dia tipu. Tapi ada satu pribadi yang tahu apa yang kita lakukan. Semuanya, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, Tuhan pribadi, ya, satu pribadi yang tahu. Dan kita tidak bisa membohongi dan menipunya. Baik adik-adik sekolah Minggu, mari buka Alkitabmu. Kita sama-sama membuka kitab Galatia 6 ayat 7. Kita sama-sama boleh membaca. Dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Iya. Jangan sesat. Artinya kita tidak boleh memikirkan hal yang tidak tepat, ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah mau, ya, kita menghormati Dia. Allah mau, ya, kita tidak menipu dan membohongi Dia. Iya. Dan apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Yang jahat yang kita lakukan, maka yang jahat yang akan
kita tuai, kita terima. Yang baik yang kita lakukan, maka sukacita yang kita terima dari Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, adakah engkau meresponi firman Tuhan ini? Ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Adakah engkau meresponi firman Tuhan ini untuk melakukan yang baik, supaya Allah akan memberkati dan engkau beroleh sukacita? Baik, kita akan ulangi sekali lagi ya, dengan peragaan. Ya, kita sama-sama boleh ikutin mem ya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Inilah ayat hafalan kita hari ini. Biarlah kiranya adik-adik sekolah minggu boleh menghafalnya. Ini menjadi kekuatan. Ini menjadi hal yang boleh kalian lakukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Baik, kita akan meresponi, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita menaikkan lagu pujian ya. Langkah selangkah Tuhan memimpin hidup kita. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Ini cara Tuhan memimpin. Langkah selangkah, hati-hati melangkah. Lakukan dengan doa. Adik-adik, kita berdoa. Adik-adik boleh ikutin mem berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Tuhan Yesus, menolong kami. Tuhan Yesus, kiranya memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita tentang Yakub yang ada di negeri jauh ya. Yakub ini adalah keturunan Ishak, Abraham ya. Dan Yakub ini yang akan menjadi bapa leluhur kita. Yakub ini nantinya yang akan dari keturunannya ya, Tuhan menggenapi janjinya bahwa keturunan daripada Abraham, Ishak itu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Maka dari Yakub inilah nanti anaknya 12 orang, itulah 12 suku bangsa Israel. Adik-adik sekolah minggu, cerita kita dari kitab Kejadian ya, Kejadian 29 mulainya sampai seterusnya. Adik-adik, Yakub
sedang melakukan perjalanan yang jauh. Lebih kurang perjalanan yang akan dia tempuh ke suatu kota, ya, ada 2 minggu perjalanan. Ya. Di tengah perjalanan, ya, dia merasakan bagaimana letih, terik matahari, ya, terkadang dia mengangkat tangannya untuk boleh menutupi matanya, ya, dari terik matahari. Ya, dia melakukan pelarian oleh karena rasa takut, ya. Ada hal yang dia lakukan, ya, dia membohongi, dia menipu abangnya Esau, ya. Yakub ini ketika lahir dia bersaudara kembar, abangnya namanya Esau dan dia adiknya, ya, bernama Yakub. Namun pada suatu waktu dia menipu abangnya tadi, akhirnya, ya, berkat atau hak kesulungan yang seharusnya menjadi bagian Esau yang diberikan oleh Ishak, ya, ayah mereka, akhirnya karena tipuan daripada Yakub, si Ishak memberkati dan memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Adik-adik sekolah minggu, saat itu Esau sangat marah. Ya, dia sangat marah ketika menyadari bahwa adiknya menipu dia dan Esau ini berkeinginan untuk boleh membunuh Yakub. Nah, saat itulah Yakub mengadakan pelarian itu. Dia pergi, ya, dan akhirnya tibalah dia di suatu kota tadi yang bernama kota Haran. Ya, dia bertemu dengan beberapa orang gembala di tempat itu dan ada satu sumur, ya. Sumur itu adalah tempat pengambilan air untuk diberikan kepada ternak dan domba-domba, ya. Dan saat itu Yakub bertanya kepada para gembala itu. Dia mengatakan, "Apakah engkau mengenal Laban, cucu Nahor?" Para gembala menjawab, "Ya, kami mengenalnya." "Ya, apakah dia selamat?" Sahut Yakub lagi, "Ya, dia selamat." Kata para gembala. Ketika saat berbincang itu, ya, terlihatlah oleh mereka Rahel datang mendekat kepada mereka dengan ternak, ya, dengan ternak yang banyak yang akan dia gembalakan, ya, milik ayahnya. Nah, para gembala itu mengatakan, "Itu dia Rahel, anak Laban." Nah, akhirnya Yakub membukakan, ya, menggeser batu yang besar yang menutupi sumur itu untuk Rahel bisa mengambil air untuk memberikan air itu kepada ternak-ternaknya. Adik-adik, saat itu, ya, Yakub pun memeluk, ya, Rahel karena dia boleh menyadari ini adalah saudaranya, gitu, ya. Dia memeluknya, dia menciumnya dan dia menangis sekuat-kuatnya dan dia mengatakan bahwa aku adalah saudaramu. Iya, ayahmu adalah pamanku, dia katakan. Ibuku adalah saudara ayahmu. Iya. Si Rahel tadi pun akhirnya pergi dan menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Tidak lama kemudian Laban, ayah Rahel tadi pun tiba di tempat di mana Yakub itu ada, ya, dekat sumur itu. Nah, ketika melihat Yakub, Laban sudah merasakan satu sukacita, ya, karena sudah sangat lama mereka tidak berjumpa, sudah puluhan tahun. Dia tidak berjumpa dengan ibu Yakub, orang tua Yakub, ya, dan saat ini ada kesempatan dia boleh berjumpa dengan anak daripada saudaranya. Iya, dengan sangat sukacita, ya, dengan sangat bahagia, Laban ini pun mendekati Yakub, kemudian merangkul Yakub
ya, kemudian juga mereka bertangis-tangisan, ya, mereka saling melepas rindu, ya, mereka terharu bahagia, ya, sambil menangis, ya. Yakub pun, ya, dibawa oleh Laban ke rumahnya. Yakub diam dan hidup bersama-sama dengan keluarga pamannya tadi. Dia tinggal sebulan di rumah Laban. Laban berkata suatu waktu kepada Yakub, ya, walaupun engkau saudaraku, ya, kalau engkau bekerja padaku, biarlah aku memberikan upah kepadamu, dia katakan. Nah, ketika itu Yakub sudah menaruh hati kepada anak Laban, yaitu Rahel, ya. Kakak si Rahel ini ada juga, ya, perempuan namanya Lea, ya. Tapi si Yakub ini menaruh hati kepada Rahel, maka Yakub mengatakan, aku akan bekerja kepadamu selama 7 tahun, iya, dan sebagai upahnya aku mau mendapatkan anakmu yang termuda, yaitu Rahel, iya. Yakub melihat Rahel, ya, sangat cantik, ya, sikapnya juga baik, ya, sikapnya juga manis, gitu, ya. Dan kesepakatan itu pun terjadi dan Yakub bekerja kepada Laban dengan pekerjaan untuk, ya, menggembalakan ternak, ya, menggembalakan ternak. Pada waktu itu ternak daripada Laban itu ada banyak, ya, adik-adik, dan itulah yang menjadi tugas Yakub untuk boleh dia mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan tanggung jawab, ya, dia bekerja dengan ya, berharap kepada Tuhan, Tuhan boleh memberkati apa yang menjadi pekerjaannya itu. Iya, dia mulai, ya, di dalam hatinya ada satu sikap untuk dia mau berubah. Iya, dulu hidupnya yang menipu abangnya, hal ini pasti tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika ada di negeri jauh, dia mulai belajar, ya, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan serius. Kalau yang baik kita kerjakan, adik-adik, ya, Tuhan pasti senang dan Tuhan ada di pihak kita. Dan itu nyata. Tuhan Yesus memberkati, ya. Tuhan memberkati pekerjaan Yakub. Akhirnya ternak yang dia jaga, ya, yang dia gembalakan, hari kian hari bertambah banyak dan sangat bertambah banyak. Iya, genap waktu 7 tahun, ia pun ya, saking bahagianya. Waktu 7 tahun itu dia rasakan sebentar saja, adik-adik, dan ia pun menjumpai Laban, pamannya tadi, dan mengatakan untuk menagih janji. Dia katakan, paman, saya sudah melakukan, ya, tanggung jawab membantu paman dalam melakukan pekerjaan menggembalakan ternak tadi 7 tahun, dan aku mau menagih janji bahwa paman akan memberikan anakmu yang termuda itu menjadi istriku. Ya, Laban pun mengundang, ya, tetangga, sanak saudara, ya, orang-orang banyak dia undang untuk mempersiapkan, untuk melangsungkan hari perkawinan anaknya tadi, Yakub dan Rahel tadi. Nah, adik-adik, ketika pesta itu berlangsung, ya, pesta perkawinan itu boleh berlangsung, Laban pun mengambil anaknya dan memberikannya kepada Yakub. Kalau zaman dahulu, adik-adik, kalau pengantin perempuan itu memakai cadar, ya, artinya mukanya ini ditutupin, ya, jadi tidak kelihatan dengan jelas wajah daripada perempuan itu, ya. Dan si Laban tadi pun, ya, memberikan anaknya kepada Yakub,
dinikahkan, ya. Pesta pun berlalu. Nah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Yakub terkejut adik-adik. Kenapa? Dia melihat orang yang ada di sampingnya itu, ya, yang dia harapkan itu adalah Rahel. Tapi ternyata yang Laban berikan waktu itu adalah kakak si Rahel yang bernama Lea. Adik-adik sekolah minggu, apa yang dia inginkan, apa yang dia idam-idamkan, apa yang dia rindukan, ya, bagi dia, harapan dia akan sangat bahagia karena mendapatkan istri yang dia cintai. Tapi Laban menipu dia. Laban memberikan kakak Rahel yang bernama Lea menjadi istrinya. Betapa terkejutnya, betapa marahnya, ya, betapa emosinya Yakub pada waktu itu. Tuhan, ya, sebenarnya mau mengingatkan kepada Yakub ini bagaimana dulu dia menipu abangnya Esau untuk mengambil hak kesulungan itu. Tuhan mau mengingatkan kepada Yakub ini, ya, bahwa apa yang dia tabur itu yang dia tuai, seperti ayat hafalan kita tadi adik-adik. Dia tabur, menipu abangnya, dan saat ini dia tertipu. Dia ditipu oleh ayah mertuanya yang adalah pamannya sendiri. Iya. Adik-adik sekolah minggu, ya, ketika kita melakukan hal yang jahat, maka memang, ya, akan kembali hal yang jahat kepada kita. Ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan senang dan Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Nah, situasi ini Yakub, ya, yang Tuhan mau Yakub menyadari bahwa supaya dia sungguh-sungguh mengerti bahwa apa yang dia lakukan dulu saat ini dia terima imbalannya. Iya. Yakub pun menjumpai Laban tadi dan dia mengatakan, ya, dia marah-marah dengan emosinya. Paman, begitu tega sekali engkau memberikan Lea menjadi istriku, padahal engkau tahu, ya, yang aku cintai itu Rahel. Engkau tahu perjanjian kita itu anakmu Rahel lah yang menjadi istriku. Iya. Laban mengatakan, tidak biasa, ya, tidak biasa di tempat ini menikahkan yang lebih muda dulu. Untuk itu, genapi dulu umur pernikahanmu selama 7 hari dengan Lea. Setelah itu, anakku yang lain akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Yakub pun, ya, menyetujuinya. Ya, 7 hari dia lewati bersama Lea, ya, sebagai istrinya, dan kemudian Laban pun memberikan Rahel itu menjadi istrinya. Jadi adik-adik, istri Yakub itu ada 2, ya, kakak beradik Lea dan Rahel. Nah, tapi dengan satu persyaratan, ya, kata Laban, engkau harus bekerja lagi selama 7 tahun untuk mengembalakan ternakku, ya, di tempat ini. Iya, kesepakatan terjadi, ya. Si Yakub terus melanjutkan pekerjaannya, ya, adik-adik, tadi 7 tahun tambah lagi 7 tahun berarti 14 tahun, ya adik-adik. 14 tahun dia akan melakukan pekerjaan itu. Iya, dia menjalani 7 tahun ke depannya. Iya. Dan Tuhan tetap berkati Yakub. Tuhan tetap ada di pihak Yakub, ya. Ternak yang dia gembalakan seiring waktu terus boleh bertambah. Kemudian anak-anak Yakub pun boleh lahir, ya, dari istrinya. 6 tahun boleh berlalu, ya, setelah Rahel menjadi istrinya. Tuhan kembali berbicara kepada Yakub. Tuhan mengatakan, ya, kembalilah ke tanah Kanaan, ke tempat orang tuamu, bawa apa yang menjadi bagianmu. Nah, hal ini
diceritakan oleh Yakub kepada kedua istrinya, dan kedua istrinya pun menyetujuinya. Iya. Akhirnya Yakub kembali bermohon kepada Laban, ya, untuk apa yang menjadi bagiannya, ya, Laban berikan, dan kerinduan untuk kembali ke Kanaan. Ya. Mereka membuat kesepakatan bahwa yang menjadi bagian Yakub untuk ternak itu adalah ternak yang ada belang-belangnya, adik-adik, ada bintik-bintik di badannya gitu ya, ada loreng-loreng di badannya. Ya. Tuhan menyatakan kuasanya. Ternak itu, ya, terus boleh bertambah dan anak-anak daripada kambing domba itu, ya, banyak yang berloreng tadi, ya, berbelang-belang tadi, berarti artinya itu menjadi bagian Yakub, ya adik-adik. Nah, demikianlah Tuhan boleh memberkati pekerjaan Yakub. Pada suatu waktu, ya, hari yang sudah boleh dipikirkan, ya, dan ditetapkan oleh Yakub, dia pun mempersiapkan diri, mempersiapkan apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi miliknya untuk dia bawa kembali ke tanah Kanaan. Ketika Laban pergi ke suatu tempat, Yakub pun mulai mengaturkan segala sesuatunya dan pergi, ya, dengan diam-diam. Iya, karena dia takut kalau nanti pamannya Laban mengetahui keberangkatan ini, nanti Laban tidak izinkan. Jadi diam-diam dia pergi. Ya, mereka pergi, ya, kambing dombanya, ya, ternak-ternaknya, kemudian istrinya, ya, orang-orang kerjanya, anak-anaknya, ya, dia bawa menuju, ya, kemana yang Tuhan suruh, yaitu kembali kepada orang tuanya. Setelah sudah lama dia ada di kota Haran. Nah, adik-adik, tidak berapa lama, ya, kira-kira 3 hari, Laban pun menyadari bahwa anaknya telah pergi bersama Yakub tadi, dan dia pun mengejarnya beserta prajuritnya. Ketika dia boleh mengejar Yakub, Allah berbicara kepada Laban. Allah mengatakan, jangan, ketika nanti engkau bertemu dengan Yakub, jangan engkau mengata-ngatai Yakub. Adik-adik sekolah minggu, Allah bekerja, ya, Allah berkarya lewat situasi ini, ya. Allah sendiri yang menegur Laban untuk tidak mengata-ngatai Yakub. Artinya Allah ada di pihak Yakub, tetapi adik-adik, Allah terus memberkati Yakub. Iya. Dan ketika pertemuan, ketika Laban mendapatkan Yakub, ya, dan rombongannya, ya, mereka berbincang. Ya, mereka berbincang, dan memang Laban tidak mengatakan sesuatu hal yang menyakiti hati Yakub. Ya, dia hanya mengatakan, kenapa engkau pergi diam-diam? Tidakkah engkau izinkan aku boleh merangkul cucuku, menciumi cucuku sebelum kalian pergi? Iya. Dan mereka pun mengadakan perjanjian perdamaian. Adik-adik sekolah minggu, singkat cerita, Yakub pun melanjutkan perjalanannya dan Laban kembali, ya, kembali ke Haran. Nah, dalam perjalanan si Yakub terus boleh bergumul, ya, bergumul karena apa? Ketika akan mendekati tanah Kanaan itu, ya, tanah kelahirannya itu, tempat orang tuanya itu, tentu dia akan bertemu dengan Esau, kakaknya yang dia tipu puluhan tahun yang lalu. Dia masih diliputi rasa takut, ya, walaupun banyak hal yang sudah dia alami. Ya, Tuhan menyatakan diri, banyak hal sudah dia alami, Tuhan memberkati dia. Ya, ada janji Tuhan yang boleh dia pegang bahwa Tuhan memberkati dia. Tapi rasa takut, ya, menghantui dia. Dia berpikir,
ya jangan-jangan abangku masih dendam kepadaku, dan ketika aku berjumpa dengan dia nanti ia akan membunuh aku gitu ya. Nah, ketika dalam perjalanan selanjutnya ya, Yakub mengaturkan perjalanan itu, di bagian depan dia buat orang-orangnya, ternaknya, kemudian istrinya Lea dan anak-anaknya, kemudian dia paling belakang dengan istrinya Rahel. Dan kembali mereka mengadakan perkemahan karena tentu perjalanan itu jauh ya. Ketika mereka lelah, mereka akan beristirahat dan melakukan perkemahan. Nah, pada suatu malam Yakub ini adik-adik, dia masih tetap diliputi rasa khawatir, rasa takut yang luar biasa gitu ya. Dan pada suatu malam ya, dia bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan, dia mulai meragukan bagaimana penyertaan Tuhan. Padahal sudah banyak hal dia alami ya. Dia meragukan apakah Tuhan akan tetap di pihak dia ya. Akhirnya ya dalam pergumulan itu ya, dia menyadari itu adalah utusan Allah ya, satu pribadi ya yang melakukan pergumulan dengan Yakub itu. Yakub menyadari itu utusan Allah, dan utusan Allah ini membuat kaki Yakub akhirnya terpelekok ya, terkilir gitu ya, kira-kira artinya adik-adik. Utusan Allah itu memukul kaki Yakub sehingga Yakub mengalami sakit kaki, kakinya sebelah. Nah, ketika Yakub menyadari akan hal itu, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, aku tahu ini adalah utusan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, sekali ini pun aku meminta kepadamu Tuhan, engkau memberkati aku, katanya. Dan saat itu pun dia bernazar ya, bahwa di tempat itu ya dia akan mendirikan mezbah, dia akan membuat altar ya untuk Tuhan, karena dia meyakini di tempat itu dia boleh bergulat dengan Allah, bertemu dengan Allah. Iya. Adik-adik sekolah minggu ya, detik-detik perjumpaan Yakub dengan Esau ya, yang sudah ya tinggal beberapa langkah ya, yang sebelumnya ya Yakub sudah menghantarkan ya persembahan-persembahan kepada Esau yang dia pikirkan supaya hati Esau ini boleh lembut ya dan memaafkan dia ya. Padahal ya adik-adik, Tuhan tetap ada di pihak dia. Tuhan mengerjakan ya, ketika Yakub ini mengalami perubahan ke hal yang lebih baik, mengalami perubahan untuk boleh mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka bagian Tuhan akan berkarya, bagian Tuhan akan juga mengubahkan hati Yakub tentunya ya, hati Esau tentunya untuk boleh memaafkan Yakub. Adakah hati kita adik-adik boleh meresponi setiap firman Tuhan supaya Tuhan itu akan berkarya dan mengubahkan hatimu, bahkan mengubahkan orang-orang lain di sekelilingmu ya, untuk mengadakan perdamaian dengan engkau. Ketika semakin mendekat ya posisi Yakub dengan Esau, Yakub pun berlutut ya, berlutut sampai 7 kali ya, dia berlutut sampai ke tanah, kemudian berjalan, berlutut lagi sampai ke tanah, kemudian berjalan, demikian seterusnya sampai dia bertemu dengan Esau. Adik-adik, perjumpaan kedua abang beradik ini ya, perjumpaan yang masih dipikirkan oleh Yakub adalah suatu hal yang menegangkan karena rasa takut yang dia alami, yang dia bawa terus
Ya, padahal Allah sudah kerjakan di hati Esau adalah hati yang mengampuni, hati yang mau memaafkan adiknya, hati yang merindukan adiknya. Nah, pertemuan itu ya membuat pertemuan yang sungguh mengharukan. Kedua abang beradik ini akhirnya berpelukan dengan erat. Puluhan tahun mereka tidak berjumpa, ya, oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Yakub, ya, karena ada rasa dendam dari Esau. Puluhan tahun mereka tidak berjumpa, dan saat ini momen mereka bertemu kembali, hati mereka Tuhan sudah damaikan. Hati yang damai Tuhan kerjakan di hati Yakub dan di hati, terlebih hati Esau, abangnya, untuk boleh mengampuni Yakub. Mereka berpelukan, mereka melepas rindu, mereka bertangis-tangisan. Iya, hal yang damai terjadi, hal yang sukacita terjadi, hal yang gembira terjadi. Ketika kita meresponi firman Tuhan, Tuhan mengubahkan hati kita, maka terjadilah hal yang sukacita, hal yang gembira, yang dari Tuhan itu sendiri Dia kerjakan kepada kita, dan akan mempengaruhi, akan berdampak kepada orang lain, ya, di sekeliling kita. Lewat hidup kita, kita boleh berdampak kepada orang lain karena hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, berilah hatimu boleh diubahkan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan supaya sukacita sejati yang datangnya hanya dari Tuhan akan melimpahi hidupmu, dan hidupmu akan berdampak, berpengaruh, memberkati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Inilah firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus melanjutkannya di hati adik-adik. Baik, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Apa yang kami tabur, itu yang kami tuai, ya Tuhan. Tolong kami, anak-anak sekolah minggu, untuk boleh menabur hal yang baik, meresponi firman-Mu, melakukan firman-Mu, supaya yang menjadi janji Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita, dan Tuhan yang mengerjakan perubahan di dalam hidup kami ketika kami melakukan perkataan-Mu itu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi satu lagu lagi untuk menutup ibadah kita. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Iya, Tuhan peduli dengan kita, memperhatikan kita. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa akan orang yang seru, yang di dalam susah minta tolong Tuhanku. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih.